Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggar Aditya Widianto dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin penting dalam kajian ilmu balaghah Al-Quran sebagai salah satu tugas akhir dalam mata kuliah ilmu balaghah di semester 6 program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir yang saya tekuni saat ini. Baiklah, di sini ada poin-poin penting, ada beberapa pembahasan yang akan saya sampaikan nantinya. Namun terlebih dahulu tentunya kita terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan ilmu balaghah itu sendiri. Singkatnya seperti ini, ilmu balaghah adalah ilmu yang mempelajari tentang pengolahan kata atau susunan kalimat dalam bahasa Arab sehingga menjadi sesuatu yang indah, sehingga menjadi kalimat yang indah. Serta susunan kalimat atau pengolahan kata yang kita lakukan tadi mampu diterima dengan jelas, mampu dimengerti dengan jelas oleh orang lain. Selain itu, gaya bahasa yang harus digunakan disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang kita temui. Jadi ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita mengolah kata, bagaimana kita cara menyusun kalimat sehingga menjadi indah, sehingga ketika kita mengucapkan sebagai seorang mutakalim, sebagai orang yang berbicara, maka mampu diterima, maka mampu dimengerti dengan jelas oleh si mukhatab, yaitu orang yang mendengar apa yang kita sampaikan, mendengar apa yang kita bicarakan. Nah, ilmu yang mempelajari tentang pengolahan kata, penyusunan kalimat menjadi indah sehingga menjadi jelas, dan gaya bahasa yang dilakukan, gaya bahasa yang digunakan sesuai dengan kondisi dan situasi yang kita temui, inilah yang dimaksud dengan ilmu balaghah dalam bahasa Arab. Setelah kita mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan ilmu balaghah ini sendiri, nah tentunya dalam bahasa Arab, mungkin teman-teman sudah mengetahui bahwa ada salah satu pembahasan, terutama ketika kita membahas tentang bagaimana pengolahan kalimat, pengolahan kata. Di sini ada pembahasan mengenai pertama kita harus mengetahui tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti saya akan mencoba menyampaikan dengan bentuk gambar yang akan ditampilkan dalam video ini. Baiklah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai jumlah ismiyah. Nah, singkatnya, jumlah ismiyah adalah jumlah atau susunan kalimat dalam bahasa Arab yang terdiri daripada mubtada dan juga khobar. Intinya, mubtada adalah suatu isim yang letaknya di awal kalimat dalam susunan bahasa Arab. Sedangkan khobar adalah berita yang menjelaskan keadaan si isim tadi. Maka susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar menjadi kalimat atau jumlah ismiyah dalam bahasa Arab. Untuk contohnya, di sini kita akan menyampaikan atau memberikan suatu contoh kalimat. Misalnya, di sini saya akan mencoba memberikan salah satu kalimat dalam bahasa Arab. Bunyinya Muhammadun qaimun. Muhammad telah berdiri. Nah, dalam pembahasan jumlah ismiyah seperti yang kita jelaskan di awal tadi, maka lafaz Muhammad di sini menjadi mubtada. Ini saya kasih tanda mim ya sebagai tanda mubtada. Sedangkan kata keduanya di sini qaimun menunjukkan keadaan si isim tadi, maka menjadi khobarnya mubtada. Ketika si Muhammad itu sedang apa si Muhammad, maka diberitahu dengan kalimat khobar setelahnya, qaimun. Ternyata si Muhammad tadi telah berdiri. Nah, susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar inilah yang disebut dengan jumlah ismiyah. Mungkin untuk contoh-contoh selanjutnya bisa nanti teman-teman pelajari. Kemudian pembahasan yang kedua di sini mengenai jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah sendiri berbeda dengan jumlah ismiyah. Dalam jumlah fi'liyah, kalimat yang disampaikan terdiri daripada fi'il dan juga
fa'il. Fi'il adalah suatu pekerjaan, adalah suatu kegiatan. Sedangkan fa'il adalah orang atau siapa yang berbuat kegiatan tersebut. Masih dalam konteks kalimat yang sama, jika dalam jumlah ismiyah tadi Muhammadun qaimun, maka dalam jumlah fi'liyah menjadi qama Muhammadun. Nah, telah berdiri siapa? Si Muhammad. Nah, kata qama di sini menjadi fa'il karena dia menunjukkan pekerjaan atau kegiatan. Kegiatannya apa? Berdiri. Nah, siapa yang berdiri? Maka di sini adalah fa'ilnya. Orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut ini dinamakan dengan fa'il. Nah, susunan kalimat yang terdiri pada fi'il dan fa'il inilah yang disebut dengan jumlah fi'liyah. Nah, kemudian dalam ilmu balaghah ini kita juga mengenal salah satu pembahasan yang masih satu paket dengan jumlah ismiyah dan fi'liyah. Di sini ada yang namanya musnad dan juga musnad ilaih. Berikut kita akan membahas dua hal tersebut. Oke, setelah kita mengetahui tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, di sini ada musnad dan musnad ilaih. Musnad di sini mempunyai arti yang bersandar, atau bisa kita definisikan dengan sifat. Sedangkan musnad ilaih ini adalah yang disandari. Yang disandari sifat tadi maka disebut dengan musnad ilaih. Agar lebih mudahnya kita masih dalam konteks kalimat yang kita sebutkan di awal tadi. Untuk contohnya seperti kalimat Muhammadun qaimun. Nah, dalam jumlah ismiyah ini susunan kalimat jumlah ismiyah ya, seperti kita yang pelajari di awal tadi. Nah, dalam jumlah ismiyah kan ini sebagai mubtada, sedangkan ini sebagai khobar daripada mubtada. Nah, dalam konteks musnad dan musnad ilaih, maka dalam jumlah ismiyah yang dimaksud dengan musnad ilaih terletak pada mubtada'nya. Nah, ini musnad ilaih. Sedangkan khobarnya menjadi musnad. Nah, Muhammad ini yang disandari sifat, yaitu musnad ilaih. Sedangkan qaimun itu sifat yang bersandar kepada si Muhammad tadi. Maka inilah yang disebut dengan musnad dan inilah yang disebut dengan musnad dan musnad ilaih. Kemudian dalam timbul pertanyaan, mungkin dalam jumlah fi'liyah seperti apa? Nah, seperti yang tadi jumlah fi'liyah ya, kita contohnya kan menggunakan kalimat qama Muhammadun. Nah, dalam kalimat dalam jumlah fi'liyah ini kan terdiri dari fi'ilnya, ini fa'ilnya. Teman-teman ingat ya bahwa fi'il adalah pekerjaan ataupun kegiatan. Sedangkan fa'il adalah pelaku ataupun orang yang mengerjakan kegiatan itu. Nah, dalam musnad, mana musnad dan musnad ilaihnya? Jika dalam jumlah ismiyah, maka musnad ilaihnya berada di mubtada'nya, sedangkan musnad berada di khobarnya. Maka dalam susunan
kalimat atau susunan jumlah fi'liyah, musnadnya ada di fi'ilnya. Nah, ini yang dimaksud dengan musnad. Sedangkan fa'ilnya menjadi musnad ilaihnya. Nah, seperti yang kita pelajari tadi ya, musnad adalah yang bersandar atau sifat, sedangkan musnad ilaih yang disandari sifat itu. Nah, koma ini menjadi musnad, menjadi sifat. Nah, siapa yang berdiri? Maka yang berdiri adalah fa'ilnya, Muhammadun, maka menjadi musnad ilaih. Inilah yang dimaksud dengan musnad dan musnad ilaih. Musnad itu yang bersandar atau sifat, sedangkan musnad ilaih yang disandari sifat tadi. Sudah paham mungkin mengenai jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jumlah kemudian musnad dan musnad ilaih. Oke, baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam ilmu balaghah selanjutnya mengenai kalam khobar dan juga kalam insya. Kita akan membahas tentang kalam khobar. Nah, untuk kalam khobar sendiri di sini secara pengertian yang dapat kita ambil adalah yang pertama, kita ketahui bahwa kalam dalam bahasa Arab mempunyai arti kalimat. Sedangkan khobar dalam bahasa Arab mempunyai arti berita atau suatu informasi. Maka dalam segi katanya kita dapat ambil kesimpulan bahwa kalam khobar adalah suatu kalimat yang mampu memberikan berita, yang mampu memberikan informasi. Ada pula secara istilah yang dimaksud dengan kalam khobar sendiri adalah mahtamalus sidqu wal kidbu, yaitu suatu perkataan, suatu kalimat yang dapat mengandung arti benar ataupun salah. Jadi susunan kalimat yang mengandung atau bisa saja berarti benar ataupun bisa saja berarti salah, inilah yang dapat disebut dengan kalam khobar. Pada dasarnya ya, kalam khobar tadi adalah satu kalimat yang menyampaikan informasi, yang menyampaikan suatu berita. Inilah yang dimaksud dengan kalam khobar. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian daripada kalam khobar itu sendiri. Setelah kita mengetahui bahwa kalam khobar tadi adalah kalimat dalam bahasa Arab atau suatu kalimat yang mengandung arti benar ataupun salah. Jadi satu kalimat yang bisa saja berarti benar atau bisa saja salah. Nah, untuk pembagiannya yang pertama ada kalam khobar ibtidai. Nah, dalam kalam khobar ibtidai ini yang dimaksud adalah ketika memang si mutakallim, si pembicara itu menyampaikan suatu berita kepada si mukhatab, si lawan bicara, maka ketika kalimat itu disampaikan oleh si mutakallim, si mukhatab langsung meyakini, langsung menerima apa yang disampaikan oleh si mutakallim tadi. Untuk contohnya di sini dalam kalimat ini misalnya ketika si mutakallim tadi mengatakan maridun, abuka maridun, si mutakallim tadi berbicara kepada si mukhatab, ayahmu sedang sakit. Nah, ketika si mukhatab tadi mendengar perkataan ini, abuka maridun, ayahmu sedang sakit ini, dia tidak menyangkal dan dia juga tidak menolak apa yang disampaikan oleh si mutakallim tadi. Maka tanpa perlu menghadirkan taukid, harfu taukid atau huruf penguat, si mutakallim tadi sudah bisa menyampaikan informasi dan diterima oleh si mukhatab. Di sini kan tidak ada harfu taukid atau huruf-huruf penguat, sehingga konteks bahasanya cuma abuka maridun, ayahmu sedang sakit. Inilah yang dimaksud dengan kalam khobar ibtidai. Yang kedua apa? Yang kedua ada kalam khobar thalabi. Nah, jika yang pertama tadi kalam khobar ibtidai tanpa menggunakan taukid
tanpa menggunakan huruf penguat karena si mukhatab sudah menerima informasi dari si mutakalim tadi. Maka dalam kasus yang kedua itu adalah kalam khabar talabi. Dalam kalam khabar talabi ini, ketika si mutakalim mengatakan atau menyampaikan suatu kalimat yang berisikan informasi, kemudian si mukhatab ini merasa ragu dengan informasi yang disampaikan oleh si mutakalim tadi. Maka untuk meyakinkan si mukhatab tadi, mutakalim menghadirkan harfu taukid, yaitu huruf-huruf penguat, gunanya untuk meyakinkan apa yang ia sampaikan. Maka konteks kalimatnya menjadi, di sini kita ambil contoh huruf taukidnya. Nah, ini contoh huruf taukid. Inna abaka maridun. Nah, ketika si mutakalim berbicara dan si mukhatab ini merasa ragu, maka si mutakalim, si pembicara tadi, memberikan atau mencantumkan huruf taukid. Di sini inna contohnya. Gunanya untuk apa? Untuk meyakinkan si mukhatab bahwa informasi tentang sakitnya ayah si mukhatab tadi benar, dengan menghadirkan huruf penguat inna. Sungguh ayahmu itu sedang sakit. Nah, ini dua contoh kalam khabar. Yang pertama ada ibtidai, ada tolabi. Jika ibtidai tanpa huruf penguat, maka tolabi menggunakan satu huruf penguat berupa inna, di sini contohnya. Kemudian yang ketiga ada lagi yang dinamakan dengan kalam khabar ingkari. Ketika diibtidai tadi tanpa menggunakan harfu taukid, karena si mukhatab sudah mau menerima dan percaya ketika mutakalim berbicara. Kemudian dalam kalam khabar tolabi, ketika si mukhatab merasa ragu, lantas si mutakalim menghadirkan satu huruf penguat, yaitu inna abaka maridun. Yang ketiga, ingkari. Ketika si mukhatab tadi benar-benar mengingkari, benar-benar tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh mutakalim tadi, maka di sini mukhatab memerlukan keyakinan yang lebih. Maka mutakalim di sini harus menghadirkan dua atau lebih huruf taukid untuk menguatkan informasi yang ia sampaikan. Jika di tolabi tadi hanya menggunakan satu huruf taukid berupa inna, maka dalam ingkari maka menjadi inna abaka la lama ridun. Nah, dalam kalam khabar yang ingkari ini, dia menggunakan dua atau lebih harfu taukid. Yang pertama inna dan lam taukid. Maka sungguh ayahmu itu benar-benar sedang sakit. Nah, inilah pembagian daripada kalam khabar. Yang pertama ibtidai tanpa menggunakan harfu taukid karena si mukhatab sudah percaya apa yang disampaikan oleh mutakalim. Kemudian tolabi, ketika si mukhatab merasa ragu, maka mutakalim menghadirkan satu huruf taukid. Kemudian di tingkat yang ketiga, ingkari, di sini mukhatab benar-benar ragu, maka mutakalim menghadirkan dua atau lebih huruf taukid. Inna abaka la maridun, dengan menghadirkan inna dan juga lam taukid. Tentunya dalam kalam khabar ini memiliki tujuan tersendiri daripada kalam khabar. Tentunya ketika memang perkataan atau kalimat itu berisikan informasi, kita tahu bahwa fungsi ataupun tujuan daripada kalimat itu adalah untuk memberikan informasi kepada orang lain. Nah, dalam kalam khabar ini ada tujuan daripada pengungkapan kalam khabar. Yang pertama apa? Ada yang namanya faidah al-khabar, yaitu memberitahu kepada orang yang diajak berbicara atau memberitahu kepada orang lain mengenai suatu hukum, mengenai suatu berita ataupun informasi yang terkandung di dalam perkataan atau pembicaraan yang disampaikan. Ini salah satu tujuan daripada kalam
khobar itu sendiri. Tentunya ketika memang informasi yang kita tahu kita sampaikan kepada orang lain dengan tujuan untuk agar orang lain itu tahu apa hukum, apa berita yang kita sampaikan kepada dia. Yang kedua ada lazimul faidah. Nah, untuk lazimul faidah ini kita memberitahu bahwa si pembicara mengetahui hukum yang terkandung dalamnya. Lazimul faidah itu memberitahu kepada si pembicara, memberitahu bahwa si mutakallim itu mengetahui hukum, mengetahui informasi yang terkandung dalam pembicaraan atau terkandung dalam kalimat yang diucapkan oleh dia. Ini adalah tujuan utama daripada kalam khobar itu sendiri. Sebenarnya banyak kalam khobar ini banyak tujuan-tujuan cabangnya, namun inilah yang menjadi dasar ataupun tujuan inti daripada kalam khobar itu sendiri. Selain kalam khobar, dalam ilmu ma'ani ini ada pembahasan lain, yaitu kalam insya. Jika kalam khobar merupakan perkataan yang bisa saja mengandung benar ataupun bisa saja mengandung salah, maka kalam insya adalah perkataan yang tidak mengandung kebenaran dan juga tidak mengandung kedustaan ataupun kebohongan. Inilah yang dimaksud dengan kalam insya. Dalam konteks kalam insya ini dia juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada kalam insya thalabi. Nah, kalam insya thalabi ini merupakan kalam atau kalimat yang mengandung permintaan yang hasilnya tidak terwujudkan secara langsung. Inilah yang dimaksud dengan kalam insya thalabi. Langsung ke pembagian saja ya. Untuk kalam insya thalabi ini sendiri ada pembagian-pembagiannya. Nah, kalam insya thalabi ini terdiri dari yang pertama amar. Apa itu amar? Amar adalah perintah. Nah, kalimat perintah seperti tolong ambilkan buku atau iftahul babal fasli, bukalah olehmu akan pintu kelas itu menunjukkan perintah. Maka itu termasuk ke dalam kalam insya thalabi. Yang kedua ada nahi. Apa itu nahi? Jika amar adalah perintah, maka nahi adalah larangan. Nah, inilah yang termasuk. Yang pertama ada amar, perintah tadi. Yang kedua ada nahi, larangan. Jangan kamu makan di atas meja. Jangan kamu pergi ke lapangan misalnya. Itu yang termasuk dengan larangan. Yang ketiga apa? Yang ketiga di sini ada istisham. Apa itu istisham? Adalah kalimat ataupun kalimat yang meminta informasi atau meminta kefahaman. Seperti man, siapa, kamu siapa gitu. Atau apa, atau bagaimana, di mana, dan lain sebagainya. Itu yang termasuk dengan istisham, meminta kepahaman. Ini meminta kefahaman atau kalimat pertanyaan lah, bisa kita bicarakan seperti itu. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat di sini ada nida. Nida ini adalah memanggil atau kata panggilan. Seperti hai Muhammad, kemudian wahai Muhammad. Nah, wahai dan hai ini kalimat untuk memanggil, kalimat untuk menyapa. Inilah yang dimaksud dengan nida. Yang kelima di sini ada tamanni. Tamanni sendiri adalah kalimat yang menyatakan pengharapan ataupun hanya angan-angan saja dan tidak mungkin untuk terjadi. Seperti misalnya kita berhayal bahwa
kita sudah tua, dan ketika kita sudah tua mengharapkan kita kembali ke masa muda lagi. Itu kan suatu kalimat, suatu pengharapan yang tidak bisa terwujudkan. Inilah yang dimaksud dengan tamanni. Nah, amr, nahyi, istisham, nida, dan tamanni ini termasuk ke dalam kalam insya talabi. Yang kedua, ada kalam insya khairu talabi. Jika kalam insya talabi tadi merupakan kalimat yang berisi permintaan, sedangkan kalam insya khairu talabi merupakan kalimat yang tidak berisi permintaan, yang hasilnya tidak terwujudkan secara langsung. Jadi kalimat talabi ini merupakan permintaan, mengandung permintaan, sedangkan khairu talabi tidak mengandung permintaan. Nah, untuk pembagian atau yang termasuk dalam kalam insya khairu talabi ini, yang pertama ta'ajub atau kalimat takjub, kalimat kagum. Misalnya Masya Allah, itu kan tidak mengandung permintaan, hanya ungkapan karena takjubnya kita, karena terpananya kita terhadap suatu pemandangan misalnya. Nah, kalimat takjub itu termasuk ke dalam kalimat kalam insya khairu talabi. Yang kedua ada qasam. Mungkin teman-teman sudah tahu ya mengenai qasam ini. Qasam adalah sumpah. Nah, ada huruf-huruf qasam seperti wawu, ba, dan ta. Wallahi, billahi, tallahi. Nah, qasam ini, sumpah ini termasuk ke dalam kalam insya khairu talabi. Nah, yang ketiga apa? Ada namanya taraji. Taraji ini adalah pengharapan yang bisa saja terjadi. Beda dengan tamani tadi ya. Kalau tamani ini merupakan pengharapan yang tidak mungkin bisa terjadi, hanya angan-angan saja. Masa ya kita mengharapkan masa kecil kita kembali lagi padahal kita sudah tua, kan itu tidak mungkin. Nah, sedangkan taraji ini adalah pengharapan yang bisa saja terjadi. Inilah yang termasuk ke dalam kalam insya khairu talabi, ada 3, sedangkan kalam insya talabi ada 5 bagian. Inilah pembahasan mengenai kalam insya dan juga kalam khobar serta pembagian-pembagiannya. Oke, baiklah, itulah beberapa pembahasan dalam ilmu balaghah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertama, kita sudah membahas tentang pengertian daripada ilmu balaghah itu sendiri. Kemudian kita beranjak kepada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, merembet kepada musnad dan musnad ilaih, hingga kalam khobar dan kalam insya. Sebenarnya masih banyak pembahasan dalam ilmu balaghah ini sendiri. Namun dalam kesempatan ini mungkin hanya beberapa yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih penyampaian yang lebih atau pembahasan yang lebih dalam ilmu balaghah ini, mungkin teman-teman bisa sama-sama belajar, kita sama-sama belajar agar kita mengetahui banyak hal terutama dalam ilmu balaghah ini sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Semoga yang saya sampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua dan kita sama-sama belajar agar menjadi orang-orang yang paham, agar menjadi orang-orang yang mengerti tentang pentingnya arti ilmu dalam kehidupan di dunia dan akhirat ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.